Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol membahas komik lokal. ya kita akan bahas 5 menit sebelum tayang. Yes. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe. Akan ada banyak konten komik lokal. Selain itu juga banyak konten komik manga dan tokusatsu juga. Sama superhero. Oke, itu aja. Sekarang kita langsung bahas 5 menit sebelum tayang. Yes. Nah, ini komik yang buatku cukup emosional, Mas. Bukan soal cerita, bukan soal gambar, bukan soal apa, tapi soal perjalanan. Iya, perjalanannya tuh emang nggak, kalau berlikunya kita mungkin nggak tahu, tapi lama panjangnya. Berliku, ada Mas Okto Ya. udah pernah nyeritain di di status Facebooknya. Okay. Jadi ini tuh komik pertama kali terbit tuh dulu di Mako, webkomik. Itu Mako. masa idealisnya teman-teman komikus. Ya. Kemudian Mako bangkrut. Kemudian terbit di ini jadi di Cosmic. Sempet per chapter nggak sih di komik di Cosmic? Langsung jadi 2 volume di Cosmic. Aku juga beli. Kayaknya aku bacanya yang ini. Ini ada apa? Ada berjaket nih yang nggak suka, makanya aku tutup ya jaketnya ya karena aku selalu wrap kan jaket, apalagi dalamnya nggak begitu bagus dalam jaketnya itu. Nah kemudian 2016 kalau nggak salah, ini 2017 ya. Kemudian berhenti lama, yang aku nggak tahu tuh ternyata mereka tayang di webtoon. Oke. Bukan webtoon ya. Webkomik lah. Kalau nggak salah Komiko ya. Tapi aku nggak ngerti tuh. Simply karena itu bukan ekosistemku aja. Aku jarang membaca webtoon. Sekarang mungkin akan mulai. Karena gimana salah satu masa depan dunia komik kan ada di situ. Ada di sana. Ya. Nah kemudian 2022 tanpa bicara, tanpa tanpa pengumuman apa-apa, jreng terbit lagi dari volume 1. Nah, biasanya aku kan selalu marah ya. Karena aku udah beli lah ya. Cuman karena emang ini tuh cukup emosional, perjalanannya cukup panjang, jadi aku terbit pertamanya bagus, langsung 3 volume. Ya, betul. Jadi 1 volume di sini sama kayak 1 volume di sini. Persis. Jadi ketika pertama terbit langsung 3. Jadi teman-teman yang udah beli 1-2 bisa langsung beli 3. Itu beneran pinter banget sih. Ya. Daripada kamu rebitin 1, betul. Orang udah males. Tapi buat yang 1-2-nya Cosmicnya udah menguning, ya beli saja. Ya beli saja. Punya aku udah nguning. Cuman aku beli lagi kan karena simply emang duitnya ada aja. Bukan karena apa, duitnya. Emang kondisinya sekarang udah lebih memungkinkan buat agak santai belinya. Apalagi harganya cuma 50.000 kan, 55.000. Hitungannya murah. Ya kalau dibandingkan dengan komik-komik lain yang udah 150.000 itu. 50.000 jadi oke, not bad gitu. Dan dapat kepastian 5 volume tamat. Iya. Itu makanya kan belinya semangat nih. Betul. Ini enggak berjaket, untunglah. Terbitnya di Koloni. Yes. Di Koloni MNC dan King apa ini? King, enggak ngerti aku King itu apa. King Studio atau apa gitu loh. Nah, apa namanya? Mas Bagas baca juga kan? Aku baca dan beruntungnya adalah kami berdua ini mengenal Mato. Ya. Untuk aku pribadi nggak kenal Mas Okto ya. Jadi kalau Mato mah aku kenal dari 2010. Udah kenal Mato gitu. Jadi di Jogja juga di event gitu ketemu segala macam. Dari juga belum lama ini juga ketemu gitu. Jadi emang secara perjalanannya Mato juga aku tahu sebagai person gitu. Jadi membacanya tuh apa ya? Komik satu pertama itu 1 SR6 kan aku punya juga. Aku juga punya. Review. Nah kemudian baca ini tuh aku suka sekali karena emang gaya gambarnya Mas Mato menurutku cocok ya buat ini. Karena sekali lagi ini tuh komik seinennya lokal. Iya makanya Mato tuh seinen banget. Seinen banget Mato. Walaupun orangnya mencoba shonen ya. Tapi gaya gambarnya Mato itu seinen. Jadi enak banget untuk kehidupan sehari-hari itu enak banget. Jadi secara gambar tuh oke ya, secara gambar oke. Oh, visual oke. Nah, ceritanya seperti apa? Judulnya 5 menit sebelum tayang. Ceritanya tuh, nah ini aku masalahku kan ada nanti di sini akan. Ceritanya adalah seorang bagaimana seinen itu kan umumnya ada banyak cerita seinen yang memang seperti ini. As in menceritakan pekerjaan. Ini tuh menceritakan pekerjaan seorang yang ada di balik berita. Dari awalnya editor, tapi kemudian berkembang ke awak media. Awalnya editor, kemudian karena Mas Okto itu editor seperti ini juga. Jadi ini setengahnya ceritanya adalah pengalamannya Mas Okto.
Lalu kemudian berkembang ke reporter, ada sedikit ngulas reporter freelance, kemudian ada ngulas kepala redaksi dan lain sebagainya. Itu menarik sebagai alternatif. Nah, ceritanya sendiri menurutku di beberapa bagian agak patah. Karena fokusnya bukan menceritakan karakter. Iya, betul sekali. Fokusnya adalah menceritakan awak medianya. Jadi naungan besarnya. Teman-teman yang aku baca di volume awal tuh ekspektasiku adalah karakter utamanya Budi. Lalu kemudian ternyata geser ke Arum. Iya, betul sekali. Nah, karena Arum ini underdog akan lebih mudah menceritakannya. Jadi memang begitu flow-nya. Jadi ketika udah berdamai dengan aku mau membaca ini sebagai sebuah kisah yang menceritakan awak media. Lebih enak bacanya. Iya. Kalau investasinya adalah karakter, nggak masuk, kurang oke. Ruangnya juga terbatas kan, gitu kan. Jadi ya. Kalau reporter kan bisa kemanapun. Ya benar, dan bisa karena reporter amatir, ketika membuat masalah bisa dipindah, kita jadi bisa melihat sudut yang lain. Nah, di satu sisi itu agak mengesalkan. Betul. Karena Arum itu benar-benar jadi terlihat sangat tidak kompeten. Di satu sisi salah terus. Nah, tapi di sisi lain kita jadi ngerti, ternyata dibaliknya seperti ini. Makanya ketika bacanya itu mindsetnya udah bener, 5 menit sebelum tayang itu jadi jauh lebih mengasihkan dibaca. Yes, betul. Jadi jangan investasi ke karakternya, tapi investasinya ke bagaimana awak media berkurir. Makanya itu menjadi menyenangkan juga pada saat 5-5-nya terbit, kurun waktunya nggak terlalu lama, investasinya nggak ke karakter dan ke banyak kejadian itu, jadi kita jadi lebih bisa memaklumi karena nggak nunggu satu lagi gitu. Dan ini tuh banyak juga terjadi di komik Jepang ya. Dalam artian seinen itu komik ini juga menang award silver. Betul, itu yang mengagumkan. Karena aku paham setelah baca sampai akhir. Karena memang orang Jepang suka yang kayak gini. Betul. Orang Jepang suka cerita-cerita di balik layar. Orang Jepang suka. Ada banyak sekali komik-komik seinen yang menceritakan tentang kalau aku yang favoritku adalah komik-komik rescue. Firefighter Daigo, terus Tokyo. Itu kan fokusnya adalah bagaimana tim pemadam kebakaran bergerak. Tentu dengan kematangan Jepang, akhirnya karakterisasinya oke banget. Karena waktu yang ditempuh juga lama, dalam artian ini bisa 20 volume, kalau ini cuma 5 volume. Mustahil kita meminta karakterisasi seperti itu. Makanya fokusnya adalah ceritanya aja. Nah itu, makanya ketika ini tuh menang silver, mungkin banyak komik yang lebih bagus dari ini, mungkin. Tapi pada saat itu, komik ini memang sangat mengena buat orang Jepang, jurinya. Betul. Karena yang lain tuh mungkin memang sekedar shonen aja, sekedar Ini di satu sisi alternatif untuk memperlihatkan ini loh, ada komik kayak gini di Indonesia. Orang Indonesia juga bisa bikin komik seperti kalian. Iya, betul. Nggak melulu adventure, nggak melulu slice of life. Nggak, ini ada nih awak redaksi, Nah, aku suka sih, aku suka. Dan kalau kita bicara naungannya adalah redaksi, tentu saja memang kayak yang kita bilang tadi, singgungannya ke banyak pihak. Belum tentu kantor yang bukan media kalau dijadikan komik semenarik ini. Belum tentu. Aku nggak bisa nyebut apa ya, karena perdebatannya atau pembicaranya akan bisa panjang nanti. Tapi belum tentu ada hal lain. Misalnya ya mungkin chef itu juga bisa atau bisa. Kayak gitu lah. Maksudnya ya Okto kan kecermatannya kan juga ditunjukkan di sini kan, gitu. Jadi pengalamannya, kecermatannya, ya menarik lah. Kombinasi yang aku pribadi menanti sih ada banyak komik Indonesia dengan genre, dengan pendekatan seperti ini, bahwa kita ragam komiknya akan lebih luas lagi kalau semakin banyak komik-komik yang seperti 5 menit sebelum tayang. Dalam artian menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita aja. Yang kemudian membuat kita pembaca tuh kayak, iya ternyata bisa juga ya diceritain. Ternyata ada toh kayak gini tuh. Nah aku selama ini kan sedikit ya komik-komik. Aku mungkin nanti boleh direkomendasikan kalau ada komik-komik yang dengan genre serupa. Kalau bisa nanti aku cari komiknya. Yang jelas aku suka pendekatannya. Terlepas dari berbagai macam kekurangannya juga. Tapi ini adalah komik yang salah satu komik yang tamat
Dan kita selalu ngomong komik yang Stance baik, kita, ya. itu adalah komik yang tamat. Betul. Secara produk selesai, makanya ketika kita beli puas. Dan 5 Tankobon ini juga hitungannya prestasi yang luar biasa loh, Riz. Tapi judulnya kan 5 menit sebelum tayang, tamatnya di 5 volume. Iya, nggak sesuai. Terbit di 5 penerbit. Bener. Enggak, itu Mas Okto yang bilang sendiri, aku Nggak, jadi nggak. meniru kalimatnya aja. Bener. Aku seneng hal-hal yang seperti ini, Riz. Ben 10 itu namanya Ben Tennyson, berubah wujudnya 10 perubahan alien, dan umurnya dia 10 tahun. Iya, itu lucu Itu juga. menarik sekali yang kayak gitu. Makanya ini. Keren lah. Nah, all in all, kami merekomendasikan komik ini ke teman yang pengen beli, karena cakupannya di mana-mana, ada di Gramedia soalnya. Iya. Bisa beli di membacanya mungkin bisa memberi insight tersendiri bahwa komik Indonesia itu ada yang seperti Ada yang ini. seperti ini, ya. Feel bacanya itu beneran aku merasa kayak baca komik Jepang. Bukan dalam artian yang buruk ya. Karena ngomongin industrinya. Ya. Feel industrinya tuh industri Jepang, bukan soal identitas dan lain sebagainya. Ya, aku rasa, Riz, aku perlu dan kayaknya memang pengen ngomong ini bahwa kalau kita dapat itu, feel itu misalkan dari visual, kan ada visual dan storytelling-nya kan dari Mas Okto dan dari Mato. Aku hanya bisa dari sudut pandang visual karena kemampuan dan perjalanannya Mato sebagai seorang komik artis atau komikus atau mangaka apapun itu memang luar biasa profesional. Maksudnya aku ngerti sendiri bagaimana Mato itu. Dan teman-teman ya pada saat itu di Lesehan Studio ada Fajar, ada Halusius Alpha, ada yang lain juga tuh, bagaimana perjalanan mereka tuh dalam hal ini Mato mengagumkan sekali buatku. Memang keinginan belajar, menerima banyak hal, mengaplikasikan apa yang didapat ke visual itu Mas Okto sendiri juga berevolusi dari sekedar orang yang pengen bikin komik, kemudian dia paham strong powernya di mana, akhirnya jadi Mas Okto tuh bukannya Galaumen, bukan? Salah satunya, ya dia penulisnya Galaumen juga. Makanya kan karyanya Mas Okto juga banyak ya. Ini tuh salah satu karya mereka yang dari dua pionir komikus yang pada saat itu memang bersinar juga, yang akhirnya selesai. Yes. Dalam bentuk fisik, it's good. Mantap. Terlepas dari berbagai macam kekurangannya, kami sangat rekomendasi ini buat teman-teman yang pengen beli. Ya. Karena ya itu tamat. Dan ceritanya nggak jelek. Ya, layak banget. Sangat layak lah. Walaupun dari bilang tadi jurinya Silver Award itu memang punya background yang suka sama ini, tapi juri itu kurator yang nggak bisa dianggap sepele segala macam. Ini punya validasi kenapa dapat award. Gitu. Oke teman-teman. Itu aja. Buat kalian yang udah baca 5 menit sebelum tayang dan mau berbagi pengalaman di kolom komentar, langsung aja. Gitu. Thank you. Jangan lupa subscribe juga dan like dan share. Yep. Thank you, Sampai ketemu. Bye.